Spurs beri Ipswich kemenangan perdana. Lampard latih Coventry. Kepindahan Amorim bermasalah. Madrid ingin bajak Romero dari Spurs. Roma resmi pecat Juric. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Manchester United kembali menuai hasil positif saat mengalahkan Leicester City dengan skor 3-1. Gol United dicetak oleh Bruno Fernandes menit 17, gol bunuh diri Victor Christiansen menit 38, dan Alejandro Garnacho menit 82. Kemenangan ini bikin United naik ke peringkat 13 klasemen sementara, sedangkan The Foxes bertahan di urutan 15. Di pertandingan lain, Nottingham Forest kalah 1-3 dari Newcastle United. Forest sebetulnya unggul lebih dulu melalui Murillo menit 21. Namun The Magpies berhasil bangkit dan mencetak 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Alexander Isak menit 54, Joelinton menit 72, dan Harvey Barnes menit 83. Kekalahan ini bikin Forest turun ke urutan 5 dan Newcastle masih di urutan 8. Sementara dari derby London, Arsenal versus Chelsea harus berakhir imbang 1-1. Meriam London unggul lebih dulu melalui Gabriel Martinelli menit 60. Namun bisa disamakan oleh Pedro Neto menit 70. Meski cuma imbang, Chelsea berhasil menyalip Arsenal dan menduduki urutan ketiga klasemen sementara. Bergeser ke Spanyol, Atletico Madrid menang tipis 1-0 dari Mallorca. Gol tunggal Julian Alvarez menit 61 jadi penentu kemenangan Atletico. Dengan kemenangan ini, Atletico berada di urutan ketiga dan menempel ketat Real Madrid. Nasib yang sama juga dialami Girona. Mereka menang 1-0 atas Getafe. Gol Yangel Herrera jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Dengan tambahan 3 poin, Girona naik ke urutan 10 klasemen sementara La Liga. Sementara dari Serie A, Inter harus puas berbagi angka dengan Napoli usai laga berakhir imbang 1-1. Partenopei unggul lebih dulu melalui aksi Scott McTominay menit 23. Namun bisa dibalas oleh Hakan Calhanoglu menit 43. Hasil ini membuat Napoli masih bertahan di puncak klasemen sementara. Pertandingan lain, Lazio menang tipis 1-0 atas AC Monza. Mattia Zaccagni jadi pahlawan kemenangan Lazio melalui golnya di menit 36. Dengan tambahan 3 poin, Lazio merangkak ke posisi 5 klasemen sementara. Menariknya, Lazio memiliki poin yang sama dengan peringkat kedua, 3, dan 4 yakni 25 poin. Kembali ke Inggris, kami ucapkan selamat kepada klub induk Elkan Bagot Ipswich Town yang baru saja meraih kemenangan perdana di Liga Inggris musim 2024-25. Menariknya kemenangan skuad asuhan Kieran McKenna diraih saat bertandang ke markas Spurs. Dilansir The Guardian, Ipswich menang 2-1 atas tim tuan rumah. Mereka berani mengambil inisiatif untuk melayangkan serangan meski bermain tanda. Ini adalah kemenangan Premier League pertama bagi Ipswich setelah penantian panjang selama 22 tahun. Bergeser ke London, baru saja Martin Odegaard pulih, kini Mikel Arteta dibuat pusing lagi setelah pilarnya yakni Declan Rice dan Bukayo Saka mengalami cedera di laga melawan Chelsea. Dilansir Sky Sports, Saka dan Rice gagal bertahan hingga akhir pertandingan. Mereka sama-sama ditarik keluar di babak kedua, hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak Mikel Arteta. Ini tidak terlihat bagus, karena bagi dua pemain sepenting itu, untuk mengatakan bahwa mereka ingin keluar lapangan adalah hal yang tidak biasa. Kini dirinya hanya bisa mendoakan cedera Rice dan Saka tidak parah dan masalah cedera di skuad Arsenal agar segera berakhir. Legenda Chelsea Frank Lampard dikabarkan akan segera melatih klub sepak bola. The Sun mengabarkan pria berusia 46 tahun itu disebut telah dikaitkan dengan posisi pelatih di klub divisi Championship Coventry. Kabarnya sang pemilik klub, yakni Dow King lah yang meminta Lampard secara langsung. Negosiasi akan segera dimulai dan Lampard akan menggantikan Mark Robins yang dipecat setelah melatih Coventry selama 7 tahun. Jika Lampard akan mendapat pekerjaan, maka Julen Lopetegui justru berpeluang kehilangan pekerjaannya. Dilansir The Sun, masa depan Lopetegui di West Ham United semakin tidak menentu usai start yang buruk di Liga Inggris musim ini.
Kabarnya para petinggi klub akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas nasib Lopetegui. Setelah klub mendanai Lopetegui dengan 100 juta euro di bursa transfer kemarin, para petinggi sangat tidak puas dengan kinerja mantan pelatih Real Madrid itu. Dari London beralih ke Manchester, pelatih baru Manchester United Ruben Amorim mengalami sedikit masalah dalam mengurus kepindahannya dari Portugal ke Inggris, sehingga mesti menunda pekerjaannya di Old Trafford. Dilansir ESPN, pihak klub mengalami masalah dalam mengurus surat izin kerja dan visa Ruben. Namun Manchester United cukup santai karena masih punya banyak waktu hingga jeda internasional selesai. Ruben akan tetap berada di Manchester sambil menunggu masalah ini selesai. Dari Manchester kita mampir ke Spanyol. Barcelona baru saja menelan hasil buruk usai menghadapi Real Sociedad kemarin. Dilansir Give Me Sport, Barca tidak tampil dengan skuad terbaik lantaran tidak ada nama Lamine Yamal di skuad Hansi Flick. Barca terlihat kesulitan menembus pertahanan Real Sociedad usai tertinggal lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Geraldo Becker. Alhasil, La Blaugrana pun takluk dengan skor 1-0. Ini jadi kekalahan kedua Barca di La Liga musim 2024-25. Lamine Yamal yang menghilang dari skuad Barcelona di laga Real Sociedad ternyata dilaporkan mengalami cedera ankle. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Yamal mengalami memar yang cukup parah di bagian pergelangan kaki saat menghadapi restart pertengahan pekan lalu. Hal itu membuat Hansi Flick tak mau mengambil resiko dan memilih untuk mencadangkannya. Flick bahkan dengan tegas meminta Yamal untuk tidak bergabung dengan skuad Spanyol terlebih dahulu. Itu semua agar Yamal bisa menjalani masa pemulihan dengan maksimal. Sementara dari ibu kota Spanyol, Real Madrid dikabarkan tengah mencari satu nama pemain belakang untuk menggantikan Eder Militao yang kembali mengalami cedera ACL. Kemarin, Sergio Ramos sempat diisukan bakal dipanggil pulang. Namun manajemen El Real juga sedang mempertimbangkan opsi jangka panjang. Menurut Count Offside, Christian Romero jadi nama teratas bagi Madrid. Mereka memandang pemain Argentina itu sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki mental juara layaknya Madrid. Masalahnya, Spurs masih belum kepikiran untuk melepas mantan bek Atalanta itu. Sedangkan dari Serie A, AS Roma baru saja mengumumkan pemecatan Ivan Juric usai sang pelatih gagal menyelamatkan tim dari kekalahan atas Bologna. Dilansir ESPN, Juric dipecat setelah hanya menang 4 kali dalam 12 pertandingan bersama Serigala Roma. Ia jadi pelatih kedua Roma yang dipecat musim ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ivan Juric atas kerja kerasnya selama beberapa minggu terakhir, kata Roma dalam sebuah pernyataan resmi. Kini nama-nama baru dirumorkan akan segera merapat, namun dari nama-nama tersebut ada satu yang menarik. Roma kabarnya menghubungi mantan pelatih Chelsea Graham Potter. Bergeser ke rival AS Roma yakni Lazio, sang pelatih Marco Baroni baru saja mengeluhkan jadwal pertandingan yang makin padat. Menurut Foot Italia, menyusul kemenangan tipis atas AC Monza, Baroni membahas soal jadwal yang padat jadi tantangan serius bagi Lazio. Saya senang untuk tim yang memainkan pertandingan hebat, tapi memainkan 7 pertandingan dalam 21 hari sungguh sulit. Tapi di sisi lain ia menyadari bahwa ini adalah bentuk tuntutan kepada seorang pelatih. Dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga performa tim agar tetap stabil. Kembali ke Indonesia untuk membahas tim nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak sponsor. Dilansir Bola Sport, setelah berganti kepemimpinan ke tangan Erick, PSSI langsung mendapat banyak bantuan dari sponsor. Beberapa perusahaan baik dari BUMN ataupun swasta sama-sama memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Bahkan total nilainya mencapai 400 miliar rupiah. Uang yang masuk itu dikelola oleh PSSI untuk kebutuhan semua level Timnas Indonesia, baik itu junior, senior, dan wanita. Dilansir dari Tribal Football, pelatih interim MU Ruud van Nistelrooy dilaporkan akan bertemu dengan pelatih baru MU Ruben Amorim pada hari Senin malam 11 November 2024. Pertemuan tersebut direncanakan akan membahas peran baru Nistelrooy di dalam tim kepelatihan Setan Merah. Meski Amorim sudah mengatakan akan membawa asisten pelatihnya di Sporting CP, yakni Carlos Fernandes dan Adelio Candido di Old Trafford. Van Nistelrooy sendiri kini sudah selesai tugasnya memimpin Red Devils pasca dipecatnya Ten Hag. Masih dari kabar soal United, dilansir dari Eurosport, pelatih baru MU Ruben Amorim mengatakan akan mencoba menambah amunisi di lini belakang dengan mengontrak bek Juventus 33 tahun Danilo. Bek serba bisa asal Brasil tersebut menjadi rekrutan jangka pendek Amorim di masa awal pemerintahannya di Old Trafford. Agen Danilo dilaporkan sudah dihubungi oleh Amorim soal ketersediaannya di bulan Januari. Sang pemain juga sudah masuk daftar jual Bianconeri asuhan Thiago Motta.
Beralih ke kabar dari klub Liga Inggris lainnya, Brentford. Dilaporkan oleh Mirror bahwa pelatih interim Inggris yang akan habis masa tugasnya, Lee Carsley, akan menjadi calon kuat pelatih The Beast pengganti Thomas Frank yang kemungkinan akan hengkang musim panas mendatang. Carsley bukan orang asing di Brentford. Ia dipilih sebagai calon kuat suksesor Frank karena dianggap pihak manajemen Brentford pernah berpengalaman sebagai pelatih interim Brentford pada tahun 2015 silam. Carsley dianggap manajemen The Beast sudah tahu banyak mengenai seluk-beluk Brentford. Sementara itu, dari London Utara, tersiar kabar bahwa Tottenham Hotspur sedang mencari bek kanan baru sebagai ancang-ancang jika Pedro Porro hengkang ke klub lain musim depan. Menurut Football Espanya, The Lilywhite tengah serius mengincar pemain Rayo Vallecano asal Rumania, Andre Ratiu. Bek berusia 26 tahun yang performanya moncar bersama Vallecano musim ini memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro dalam kontraknya. Dilaporkan Spurs siap membayar nominal pelepasan tersebut. Lanjut ke kabar berikutnya dari pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Berbicara langsung pada El Quip, alienator asal Italia itu mengatakan berbagai hal soal filosofinya selama ini dalam melatih. Yang menarik, Ancelotti sempat membeberkan bahwa selama ini dirinya tak pernah melakukan inovasi dalam pemahamannya soal sepak bola. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang menilai saya, tetapi saya pikir saya tidak pernah berinovasi dalam sepak bola. Saya hanya selalu berusaha menempatkan pemain dalam kondisi sebaik mungkin sehingga mereka merasa nyaman selama pertandingan. Kabar berikutnya datang dari pemain AS Roma Paulo Dybala. Dilansir dari Foot Italia, pemain asal Argentina tersebut dilaporkan sengaja dikeluarkan dari skuad Giallorossi saat melawan Bologna di Giornata 12 Serie A. Dalam konferensi pers jelang laga, pelatih Roma Ivan Juric berdalih bahwa Dybala tak diikutsertakan ke dalam skuad karena merasa tidak nyaman dalam sesi latihan terakhir. Namun, kalau menurut reporter Paulo Asona, Dybala diputuskan dikeluarkan dari skuad tanpa melihat dulu tes kebugaran yang akan dilakukan kepada Dybala, sekitar 1,5 jam setelah konferensi pers Juric. Tes ini padahal dimaksudkan untuk menentukan kondisi aktual dan kesiapan Dybala. Beralih ke kabar berikutnya dari sepak bola nasional. Dilansir dari Okezon, FIFA dianggap publik Indonesia tak adil soal hukuman yang dialamatkan pada Timnas Indonesia. Karena hukuman tersebut ternyata lebih berat dari hukuman yang diterima oleh Timnas Bahrain. Timnas Bahrain hanya dijatuhi satu sanksi saja, yakni denda senilai 10.000 franc Swiss atau 178 juta rupiah. Mereka didakwa bersalah atas pelanggaran keamanan di laga melawan Timnas Jepang pada September 2024. Hukuman tersebut jelas lebih sedikit dari yang diterima Indonesia. Sebab total tim Merah Putih terkena 4 sanksi sekaligus yang menelan denda total 20.000 franc Swiss atau 357 juta rupiah. Kabar lainnya datang dari Timnas Jepang yang sedang OTW menuju Indonesia. Dilaporkan oleh Super Bowl bahwa keberangkatan tim Samurai Biru ke Indonesia tiba-tiba mengalami masalah. Pesawat yang ditumpangi Hajime Moriyasu beserta pemain dari Liga Domestik Jepang sejatinya sudah lepas landas pada Minggu pagi 10 November. Namun akhirnya pesawat tersebut terpaksa putar balik dan kembali ke Bandara Haneda karena mengalami masalah pada peralatan. Akibatnya, para pemain dan staf pelatih harus turun dari pesawat dan menunggu di hotel dekat Bandara Haneda. Dilaporkan pesawat tersebut baru bisa terbang pada Minggu malamnya. Lanjut ke kabar berikutnya soal pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Dilansir dari Okezon, 2 calon pemain yang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia yakni Dion Max dan Tim Geppens akan tiba di tanah air pada Kamis 14 November 2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Menurut Coach Indra, Dion Max dan Tim Geppens akan tiba di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi seperti tes kesehatan hingga melengkapi persyaratan dengan melewati sesi wawancara. 2 nama tersebut dibutuhkan Coach Indra untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sementara itu, kabar baik tersiar dari pemain yang baru saja mengambil sumpah sebagai WNI, Kevin Dix. Menurut laporan Okezon bahwa bek FC Copenhagen tersebut sudah bisa bermain di laga melawan Jepang Jumat 15 November. Proses perpindahan federasi dan pendaftaran Kevin Dix dinyatakan sudah kelar. Kevin Dix direncanakan akan berangkat dari Copenhagen menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November 2024 pukul 3 sore waktu Denmark. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November pukul 3 sore.
Kehadiran pemain sekelas Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Apalagi timnas Indonesia kemungkinan tak bisa diperkuat sang bek andalan Mads Hilgers yang mengalami masalah hamstring.